Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misalkan Antonius dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ketiga dari mata kuliah basis data. Adapun yang diminta pada tugas ketiga kali ini adalah melakukan praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Jadi yang pertama kita akan melakukan praktikum transaksi terlebih dahulu. Berikut pemaparannya. Jadi pada praktikum transaksi ini terdapat 4 perintah yang harus dikerjakan, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Untuk basis data yang digunakan dalam praktikum ini adalah database rumah sakit yang sama seperti tugas 2 basis data. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum dari perintah-perintah transaksi. Yang pertama saya akan coba yang commit terlebih dahulu. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah berhasil selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data pada tabel. Sebagai contoh, akan dibuat stop prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Perintah dimasukkan dengan cara sebagai berikut. Jadi kita akan buka database kita, rumah sakit. Kemudian kita akan membuat perintah commit di menu rutin ini, create new routine. Nama rutinnya adalah transaksi 1. Parameternya dihapus saja, kemudian kodenya adalah sebagai berikut. Begin start transaction, insert into pasien, lalu field dari tabel pasien yaitu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, kemudian valuesnya yaitu isi dari field-fieldnya. Jadi ID-nya adalah 1, nama pasiennya Siti, jenis kelaminnya P, perempuan, alamat pasiennya di Jalan Satya Negara. Kemudian dilanjut, select from pasien. Oke. Kemudian lanjut dimasukkan perintah commit di sini, kemudian klik end. Kemudian setelah selesai akan kita kirim untuk menyimpannya. Rutin transaksi 1 setelah dibuat. Jadi untuk menjalankan perintah commit ini kita akan call transaksinya terlebih dahulu, yaitu dengan command SQL, kemudian tuliskan perintah sebagai berikut, call transaksi 1, titik koma, kirim. Nah, kemudian akan terbuat data pasien sesuai dengan rutin transaksi 1 yang kita buat tadi. Jadi commit di sini kalau kita masukkan perintah commit, maka apa yang kita set di rutin tadi akan terbentuk datanya di tabel. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk mengubah perintah yang sedang berjalan. Jadi kalau kita menggunakan perintah rollback, maka perintah yang kita set di rutin tidak akan dilakukan. Jadi kita akan buat contoh sebagai berikut ya. Misalnya di sini kita akan memasukkan data baru, data pasien baru atas nama Amiza beserta data-datanya, tapi malah dilakukan rollback. Jadi nanti hasilnya akan yang ini tidak akan terbentuk data, tapi yang bagian update pasien ini karena dia commit maka akan dilakukan update pasien yang sebelumnya pasien dengan ID 1 itu bernama Siti akan diganti menjadi Nadine. Berikut
cara-caranya. Jadi sama seperti yang tadi, kita ke menu rutin, kemudian kita create new rutin. Di sini saya akan buat dengan nama transaksi 2. Terus kemudian parameter saya hapus, kemudian sini saya akan langsung copy saja perintah-perintahnya. Oke, di sini kita sudah copy, kita kemudian akan kirim. Kemudian untuk menjalankan rutinnya dari perintah rollback ini kita akan sama seperti tadi, kita kemudian kita call nama transaksinya tadi transaksi 2, kemudian klik kirim. Oke, di sini akan terbentuk ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini karena dia rollback maka penginputan data nama Amiza itu tidak masuk. Tetapi yang bagian update pasien tadi yang sebelumnya bernama Siti menjadi Nadine itu terlaksanakan karena perintah commit. Oke, kemudian lanjut ke perintah berikutnya yaitu checkpoint. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback itu tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint yang terakhir. Jadi perintahnya juga sama, dimasukkan di rutin juga tetap. Perintahnya adalah sebagai berikut. Di sini saya akan jelaskan, jadi skenario-nya itu akan dibuat sebuah checkpoint di sini. Jadi checkpointnya itu adalah menginput data pasien atas nama Amiza sebagai checkpoint. Kemudian yang kedua menginput data pasien atas nama Tanjung tetapi rollbacknya ke save point yang poin 1 ini. Jadi saat di rollback dia akan menuju ke save point 1 dan save point 1 ini yang akan terbuat datanya nanti. Nah, kemudian di sini kita akan coba masukkan juga yang langsung di commit yaitu pasien atas nama Fikri ya. Nah, di sini kita akan coba bikin rutinnya. Dengan nama transaksi 3. Ini parameter saya hapus, kemudian saya langsung copy sini. Kemudian kita klik kirim. Sudah selesai, kita call lagi transaksinya agar perintahnya bisa berjalan. Kemudian akan tampil ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Karena dia rollback ke save point 1, jadi yang terbuat adalah data yang dibuat sebagai save point tadi yaitu atas nama Amiza, kemudian yang bawahnya yaitu yang atas nama Fikri juga masuk, tetapi yang Tanjung tidak karena dia menggunakan perintah rollback ke checkpoint 1 yaitu yang atas nama Amiza. Jadi itulah penjelasan mengenai checkpoint. Kemudian yang terakhir dari praktikum transaksi ini adalah perintah trigger. Fungsi perintah trigger ini pun untuk memicu perubahan sebuah basis data. Jadi event yang dapat digunakan yaitu masukkan atau insert, update, dan penghapusan delete. Kemudian event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang ada dalam trigger. Terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Jadi pada saat trigger itu nanti ada pilihan dia mau before atau after triggernya itu.
Jadi before itu sebelum sebuah perintah dilaksanakan, lalu after itu sesudah perintah dilaksanakan. Jadi dalam coba perintah trigger ini juga akan fokus pada dua tabel, yaitu tabel transaksi obat dan tabel obat, di mana akan dilakukan transaksi pembelian obat amikacin oleh pasien untuk pasien Nadine atas nama Nadine yang mengakibatkan perubahan stok pada obat amikacin yang sebelumnya itu adalah 10, nanti dibeli 5 jadi sisanya 5 seperti di contoh ini. Jadi langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi menu trigger juga ada di database ini, langsung ke trigger ini, kemudian pilih create new trigger. Di sini nama triggernya adalah TG jual. Di sini tabelnya yang akan kita lakukan trigger itu pada saat transaksi obat, dimana waktunya adalah after. Kemudian di sini akan kita masukkan kode sebagai berikut. Yaitu update stock set. Jadi kita akan update stok dengan rumus stok dikurangi new jumlah. Jadi stok dikurangi jumlah transaksi obat, dimana saat ID obatnya itu sama. Jadi terjadi jika ID obatnya sama, jadi transaksi baru terbuat. New ID obat, new ID obat. Kita akan kirim. Oke, sorry. Oke, bentar, ada stok set stop. Oh, next. Ini jumlah ID obat. Oh, sorry. Oke, triggernya sudah terbuat. Jadi kita akan tes triggernya, yaitu kita dengan membuat transaksi obat terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan perintah sebagai berikut: insert into transaksi obat, transaksi ID pasien, ID obat, dan jumlah, dan total harga. Kemudian values-nya atau isi dari ini kita akan buat ID transaksinya 1, ID pasiennya adalah 1 juga. Kita akan sama adding ID obatnya adalah 1 juga, amikacin, dimana jumlahnya ada 5, total harganya 100.000. Kemudian kita akan simpan data transaksinya dengan klik kirim.
sorry di sini. Kita akan langsung aja dengan sini struktur. Sorry, kita pilih tambahkan. Di sini editasi 1, edi pasiennya 1, atas nama Nadim, edi obatnya 1, jumlahnya 5, total harganya 100.000. Nah, kita klik kirim. Oke, jadi saya tadi ada kesalahan kode di sini, update obat harusnya, bukan update stok. Harusnya update stok. Di sini saya akan coba ubah lagi, kemudian kita akan coba bikin transaksinya lagi. Oke, berhasil. Jadi komennya di sini bisa dilihat ya. Bentar, saya coba ulang lagi. Coba keranjang 5 berarti triggernya berhasil. Baik, kita akan lanjut ke tahap praktikum selanjutnya, yaitu basis data terdistribusi. Di sini itu akan dilakukan praktikumnya dengan menggunakan 2 komputer. Jadi satu komputer adalah Windows 11 yang saya pakai sekarang, kemudian satunya lagi menggunakan VirtualBox Ubuntu. Di sini saya sudah prepare mesinnya, jadi ini langsung dipakai, siap pakai. Kemudian di sini juga harus dipastikan bahwa saling terhubung satu sama lain. Jadi di Windows saya itu IP-nya adalah ini. Jadi sudah terkoneksi juga di sini. Sedangkan yang Ubuntu saya adalah IP-nya adalah sebagai berikut: 192.168.56.105. Jadi pada basis data terdistribusinya akan dilakukan praktikum replikasi data. Jadi yang akan saya lakukan adalah dengan membuat backup dari database-nya. Jadi saya akan konfigurasi sebagai berikut. Jadi di sini saya akan pilih saya akan buka PHP admin saya terlebih dahulu, kemudian
kita akan refresh dengan klik logo PHP, kemudian kita pilih replikasi. Kemudian pada primary replication, saya akan pilih ini configure it. Sini saya akan klik data rumah sakit, kemudian akan muncul line sebagai berikut, kemudian akan kita tambahkan sampai serta replicate. Oke. Ini kita copy. Kita akan mengakses file my ini di XAMPP di MySQL config my ini. Kemudian kita copy ke bagian di bagian sini. Kemudian kita save. Dan kita close lagi. Kemudian kita akan merasa service-nya dengan pencet stop. Kemudian kita start kembali. Oke, kemudian kita kembali ke PHP admin, kemudian klik kirim di sini. Oke, sudah selesai. Maka kita akan melihat status replikasi menunya. Di sini sudah ada rumah sakit. Akan muncul show master status. Dan kita catat terlebih dahulu variabelnya. Kemudian kita akan lanjut ke pembuatan akun replikasi yang digunakan untuk mengakses data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user account. Kita akan ke user account atau akun pengguna di sini. Kemudian kita akan add user. Kita akan menemukan akun sebagai berikut. Nah, penggunanya adalah saya di Ubuntu ya. Di sini saya akan menggunakan TextFish sesuai panduan praktikum. Di sini IP yang akan dimasukkan adalah IP yang pada komputer 2. Jadi komputer 2 saya itu IP-nya adalah sebagai berikut. Oke, kemudian kata sandinya. Kemudian replication-nya client sama save.
Oke, kemudian setelah selesai kita akan pencet kirim. Oke, sudah dibuat. Sudah terbaca di sini. Kemudian kita akan melakukan ekspor basis data sebagai berikut. Kita akan pilih terlebih dahulu basis datanya. Kemudian dan pilih menu ekspor. Tetapi menu seperti ini, kemudian kita langsung tekan go, atau di sini tuh ekspor. Oke, udah langsung terdownload ya di sini. Jadi di sini saya akan memindahkan file SQL dengan menggunakan Google Drive untuk lebih mudah. Di sini saya akan langsung download aja. Jadi saya atur dari Google Drive file lebih mudah. Kemudian konfigurasi di Windows dia udah selesai. Kemudian kita akan lanjut di Ubuntu ini. Jadi kemudian kita akan mengimport basis data. Di sini kita akan buka php-admin langsung. Oh ya, sebenarnya di sini saya udah hidupin SM-nya. Di sini sebenarnya udah running. Kemudian di sini pilih database. Kemudian buat nama basis data baru, namanya rumah sakit. Kemudian klik create. Kemudian kita pilih import di sini. Kita akan langsung browse di komputer kita. Jadi kita download tadi. Select. Oh, udah. Ke select, kemudian kita akan import, klik import. Jadi saya coba pakai ini. Kemudian saya akan coba import lagi. Oke, sudah bisa.
di masa tadi harus upgrade dulu MySQL nya. Kemudian saya akan lanjut ke replikasi master to slave. Jadi maksudnya itu komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer satu saja. Jadi untuk melakukan konfigurasi replikasi basis data, langkah pertama adalah klik menu replication. Ini pada sisi slave-nya, yang ini yang bawah. Klik configure it. Kemudian kita masukkan username yang sudah kita buat tadi. Hostnya itu yang IP pada komputer 1. Oke, sudah, langsung go aja. Oh, sorry. Jangan diklik go dulu. Dan kita akan cover server ID-nya terlebih dahulu seperti replika sebelumnya ya. Kita gunakan modifikasi file my CNF-nya. Di configure. Open conf file. Yes. Sini saya dia masukkan di sini, kemudian juga ditambahkan kode saya berikut terbikat 2DB rumah sakit.
Kemudian kita akan restart service XM-nya. Kemudian selesai, kita akan klik go. Oke, ini akan muncul connection is disabled. Kemudian kita akan enable pada file config default pada folder libraries. Kemudian saya akan lakukannya sebagai berikut. Kemudian mengubah hak asasi menjadi ini ganti jadi true. Oh my god. Oke, kemudian kita akan restart lagi service XM-nya. Kemudian kita akan lanjut ke langkah selanjutnya setelah service dalam melakukan master pada slave.
dan kita akan mengecek status master sama slave-nya di sini. Show status slave. Jika slave-nya dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi tetap terus dilanjutkan, jika saya sudah dalam keadaan tidak aktif seperti ini, maka akan dilakukan perubahan pada master slave dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Master host, yaitu IP komputer 1 kita. Oh, 328. Tiga delapan. Ini satu klik enter. Oh iya,
Astaga, tidak pakai tanda petik. Oke. Lanjut ke start sleeve. Oke, done. Kemudian step setelah berhasil dijalankan, maka selanjutnya adalah cek status lab pada komputer 2. Untuk melakukan pengecekan, kembali pada browser Mozilla, kemudian pada admin, klik menu replication, kemudian lihat status labnya. Saya kalau lakukan sedikit perubahan, jadi yang tadi sebelumnya log filenya 1 ini saya ubah jadi 2. Karena ini ada masalah di server, jadi akan dilakukan sedikit perubahan pada servernya. Kita akan melakukan password dan kita akan change master. Sorry. Sudah running. Ya, kita lanjut ke tahap berikutnya. Cek sekali lewat ini semua sudah yes, kemudian kita akan lanjut ke pengujian aplikasi. Apakah aplikasi telah berjalan dengan baik. Jadi kita akan melakukan perubahan basis data pada komputer 1, kemudian lihat hasilnya pada database komputer 2. Jadi pertama-tama kita akan buka di komputer 1 ya, kita bikin data baru. Coba sini kita mau tambah data baru. Sini misalnya nomor.
misalnya. Oke, kita lihat. Ini udah terbentuk, kita coba lihat di sleeve-nya apakah terbuat juga. Di sini juga terganti, berarti replikasinya berhasil. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatian waktu saya ucapkan terima kasih.